Salam sapa untuk pendidik di seluruh Nusantara dimanapun berada. Kali ini saya akan bercerita kembali atau apa ya istilahnya menyampaikan kembali terkait dengan pelaksanaan MPLS Ramah, terutamanya dalam pengisian instrumen MPLS Ramah. Karena ada beberapa yang memang harus kita isi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Nah, di sini saya akan berbagi mempraktekkan seperti apa langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, seperti biasa kita buka brosur web ya. Di sini saya menggunakan Google, sudah saya buka. Nah, bisa diketik di sini MPLS Ramah. Kita tekan enter. Nah, di bagian atas sudah ada, ketemu alamatnya, cerdas berkarakter. Di sini Bu Bapak bisa coba klik, kita lihat, nah akan tampil seperti pada layar. Nah, rangkaiannya seperti apa? Kita cek di rangkaian tes Ibu Bapak. Kita klik di sini di rangkaian tes. Akan ada beberapa rangkaian nanti. Ya, setelah cek kita langsung dituju ke bagian ini. Kita klik lihat selengkapnya. Nah, setelah kita lihat selengkapnya akan ditampilkan seperti di layar. Nah, kita bisa cek klik instrumen MPLS Ramah. Di sini kita klik. Jadi akan ada menemukan ada 8. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah terkait dengan deteksi dini pada nomor 5. Kita akan praktekkan ke yang nomor 5. Nah, setelah diklik akan tampil seperti pada layar. Nah, deteksi dini. Nah, seperti apa? Di sini dijelaskan bahwa deteksi dini ini adalah bisa membantu sekolah mengenali karakteristik, kebutuhan, potensi, serta kondisi peserta didik baru sebagai dasar pemberian layanan pendidikan yang tepat. Nanti melalui deteksi dini, sekolah dapat memperoleh gambaran mengenai aspek perkembangan, kesehatan, kemampuan belajar, minat dan bakat, serta kondisi sosio-emosional murid sehingga proses pembelajaran dan pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, deteksi dini pada masa MPLS Ramah dilaksanakan untuk pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid yang mencakup. Nah, ada 6 di sini tuliskan. 1 karakteristik personal, yang nomor 2 latar belakang personal, nomor 3 latar belakang kondisi keluarga, nomor 4 akademik, ya. Nomor 5 kesehatan, nomor 6 kondisi berkebutuhan khusus. Jadi ada 6. Nah, instrumennya ini ada instrumen data murid, ada survei pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid. Nah, instrumen biodata murid adalah formulir pengumpulan data dasar yang digunakan oleh sekolah. Jadi untuk memperoleh informasi mengenai identitas murid. Nah, kebetulan setelah saya cek instrumennya di sekolah saya sendiri sudah melakukan itu. Saya cek tidak jauh beda instrumennya. Jadi bagi sekolah yang belum mungkin bisa nanti melakukan instrumen data diri seperti ada pada lampiran ini. Yang kedua adalah survei pengenalan karakteristik murid dan kebutuhan perkembangan murid. Nah, survei ini merupakan pengumpulan informasi
mengenai kondisi, minat, pengalaman belajar, karakteristik personal, kondisi keluarga, kesehatan, serta kebutuhan dukungan melalui formulir yang diisi oleh murid jenjang SMP, SMA, atau SMK. Dan orang tua atau wali murid khusus untuk TK dan SD. Nah, survei ini akan digunakan untuk membantu sekolah memahami profil dan kebutuhan perkembangan murid secara menyeluruh sehingga nanti sekolah dapat menyiapkan layanan pendidikan, pendampingan, dan pengembangan diri yang sesuai agar murid dapat mengikuti pembelajaran dengan aman, nyaman, dan optimal. Nah, nantinya hasil deteksi dini di atas dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan layanan pendidikan, ya, pendampingan, pembelajaran, dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Nah, panduan penggunaan instrumen ini, ya. Nah, instrumen data murid digunakan untuk memperoleh informasi mengenai identitas murid, identitas orang tua, wali, latar belakang keluarga, kondisi sosial, ekonomi, serta pendukung perkembangan murid. Sedangkan survei pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, minat, pengalaman belajar, karakteristik personal, kondisi keluarga, kesehatan, serta kebutuhan dukungan murid. Nah, instrumen yang disediakan merujuk pada aspek deteksi dini dalam Kepmendikbud nomor 17 tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman. Nah, instrumen ini sekolah diharapkan membaca dan meninjau kembali seluruh pertanyaan yang disediakan untuk memastikan kesesuaiannya. Nah, sekolah dapat menambah pertanyaan dan dapat juga memodifikasi narasi pertanyaan dan pilihan jawaban sesuai dengan kebutuhan. Nah, modifikasi dapat dilakukan asalkan tidak mengubah esensi dari pertanyaan. Nah, sekolah yang sudah memiliki instrumen serupa tidak diwajibkan menggunakan instrumen yang disediakan oleh Kemendikbud. Sekolah dapat tetap mengubah instrumen yang sudah memiliki, sepanjang relevan dan memuat semua indikator yang tercantum dalam Kemendikbud nomor 17 tahun 2026. Jadi sekolah juga dapat menggabungkan kedua instrumen untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Nah, sekolah juga dapat menggunakan instrumen dalam bentuk cetak atau formulir yang sudah kesiapannya orang tua murid mungkin dengan internet, dan internetnya bisa melakukan dengan formulir daring, sedangkan yang belum mungkin bisa dicetak. Jadi bisa disesuaikan di kebutuhan di sekolah masing-masing. Nah, hasil pengisian instrumen data murid dan survei pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid diolah oleh sekolah. Nah, dengan tetap menjaga kerahasiaan data murid, orang tua, wali, dan keluarga. Nah, bagaimana panduannya? Bisa saya tampilkan di sini, ya. Nah, ini untuk formulir cetak biodata. Jadi ada yang di sebelah kiri layar itu formulir cetak biodata. Nah, bisa diunduh formulir ini untuk semua jenjang. Yang di sebelah kanan ada formulir cetak survei pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid. Ini disesuaikan, ya. Ada dari TK, dari SD, SMP, SMA, SMK. Ini disesuaikan, ya. Ini semua adalah formulir cetak. Ketika mau mencetak, tinggal klik, ya, tinggal diunduh saja ini. Nah, coba. Nah, ini sudah diunduh. Tinggal buat salinannya. Nanti akan terlihat seperti ini tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa unduh, ya. Bisa unduh, di klik file, download. Microsoft Word boleh, PDF boleh juga, ya. Coba di Word, nanti akan otomatis
terunduh. Kita kembali lagi. Demikian juga yang di sebelah kanan, formulir cetak survei pengenalan karakteristik. Bisa juga diunduh dan dicetak. Nah, jika ingin menggunakan formulir daring, ini di bawahnya juga sudah ada. Salin formulir untuk semua jenjang. Ini sebelah kirinya sama, sebelah kanannya disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing untuk disalin. Kita tinggal klik saja, misalnya ini untuk jenjang SD, saya contohkan untuk jenjang SD, kita tinggal klik. Ada tampilan seperti di layar, klik buat salinan. Nah, di sini terlihat instrumennya sudah ada. Nah, ini secara daring. Nah, bagaimana melakukannya? Tinggal nanti dipublikasikan, klik publikasikan, lanjut publikasikan, tinggal salin URL-nya, ya, tinggal dibagikan nanti kepada orang tua, wali, atau kepada murid, ya, yang jenjang SMA, SMK. Nah, nanti tindak lanjutnya seperti apa? Nah, hasil pengisian survei tidak digunakan untuk menentukan nilai, memberikan label, atau membuat diagnosis terhadap murid, tapi digunakan untuk membantu sekolah memahami karakteristik, kebutuhan, potensi, serta kondisi perkembangan murid secara lebih menyeluruh. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan instrumen, ya, yang tadi saya tunjukkan. Ada 8, ada 8 di sini. Yang kita tadi praktekkan adalah yang nomor 5 terkait dengan deteksi dini. Semoga bermanfaat untuk digunakan dan bisa memandu Ibu Bapak pendidik dimanapun berada. Salam sapa untuk kita semua. Terima kasih.